Kalau bayinya masih pakai tali pusat, ngikatnya di mana? Di mana? Harus di bawah buntutnya ya. Ibu, mau nanya, ada sih yang kayak ubur-ubur tuh, yang banyak tuh apa namanya Bu? Gurita. Gurita tuh Bu. Gurita. Sekarang kan udah nggak digunakan lagi. Ya? Kenapa kayak gitu? Udah direkomendasi. Kenapa? Ayo, kenapa gurita nggak direkomendasi lagi? Kenapa? Kenapa? Gurita itu kan akan menekan perut bayi, ya, menyebabkan bayinya nggak nyaman dia. Kemudian gurita itu kalau misalnya bayinya kencing atau BAB, kan kencingnya itu akan merambat dia melalui gurita itu, dan itu bisa menginfeksi tali pusat. Itu, ya, kenapa tidak digunakan lagi? Sama seperti tadi juga ibu sampaikan, ketika ada tali pusat, kita mengikat popoknya nggak boleh di sini, harus di bawah tali pusat. Kenapa? Tadi alasannya ketika urinnya kena urin, merembetnya itu kan pasti ke popok, maka dia nggak bakalan kena ininya tali pusatnya. Gitu. Oke, itu alasannya ya. Nah, yuk sekarang kita jadi ininya kita basahin dulu ya, kita pakaikan DDT. Ini terlalu banyak minyaknya deh. Ya, di sini sih aku. Oke. Bisa di zoom lagi? Bisa? Nah, nanti ini pakai air yang sudah mendidih ya. Iya. Kita pakai ini dulu. Mandi sungguhan dia sih. Jangan masih ada. Orang orangnya videoin enggak. Mana sekali mama. Celemek. Apron. Jangan lagi bah. Oke, kalau kita ceritakan tangannya ya. Langkah ya kayak kita mi sekolah kan rasanya.
sih no. Enggak sih. Kayak bisnis juga. Siapa yang jadi ibu? Jadi ibu siapa? Siapa yang mau? Saya. Apa Bu? Jadi ibu. Saya. Boleh nggak Bu? Boleh. Kalian Iya Allah. Jompol situ. minta tolong. Ibu bayi minta tolong. Kita bikin romantis. Romantis. Oke. Prinsipnya bersih ya, tidak steril ya. Jadi Iya. kita boleh mengambil darahnya. Nah, misalnya tadi kan kita sudah mengukur suhu tubuh ya, sudah mengukur suhu tubuh. Kemudian bayinya masih menggunakan Yang ini, yang itu. Nah, jadi bayinya dimandikan setelah hijab ya, setelah hijab. Kita akan mulai dari perawatan mata. Oke. Nah, kita menggunakan kapas mata. Caranya mengambil, ini ada dua ya, kita ambil dua kapas mata. Ini oke, ini dua ya, dua kapas mata. Nah, terus kita pakai yang di bagian dalamnya. Ya, ini ya. Oke. Cara kita pegang bagaimana? Ini ya, adik kita bersihkan matamu ya nak. Ini dari dalam keluar ya. Nah, ini pasti merem dia. Ya. Nah, udah gitu ini boleh dibuang dulu. Kemudian ini kita pindahkan. Pindahkan ada tetap pakai tangan kiri enggak apa-apa. Yang ini kita pegang ya. Dari dalam keluar. Kenapa demikian? Apa membersihkan dari dalam keluar, bukan dari luar, dari sini ke dalam. Kotorannya keluar. Kenapa? Kotorannya ya sama aja. Jadi kita buat dari dalam keluar. Kenapa nggak boleh dari bawah ini, dari luar ini ke dalam? Bukan mengiritasi ininya, masalahnya. Oke. Di bagian dalam ini kan ada kelenjar air mata. Ya. Yang lebih penting lagi, kelenjar air mata sebenarnya ada di sini, kemudian ada di dalamnya juga. Ada kantung air mata. Nah, kantong air mata itu berhubungan dengan hidung. Kalau kita lakukan begini, kotoran itu dibawa ke dalam, itu tetap dicekik. Maka bayinya tidak bisa menangis, tidak bisa keluar air mata dia. Gitu ya. Dan Mana itu caranya aku nyatet? merangsang terjadinya infeksi. Oh, ini Oke. di kameramen. Kemudian kapas mulut. Pecat. Kapas mulut juga sama, kita ambil dua, boleh ya, satu juga boleh. Nah, terus kita bersihkan dulu ininya. Yang di luar dulu dibersihkan ya. Ayo adik kita bersihkan mulutnya biar bersih. Nah, kemudian yang di dalam ini kelingking kita ya, kelingkingnya dibungkus. Ya, kita bersihkan lidahnya, kemudian mukosa pipinya bersihkan. Bayi selesai menyusu biasanya ada putih-putih. Ya. Apalagi misalnya ada jamur, ada kandida. Kalau ada kandida itu mulutnya itu kan putih dia, putih. Ketika kita bersihkan, apalagi kita misalnya maunya biar bersih sekali ya, itu akan berdarah dia kalau kita gosok. Gitu. Makanya harus hati-hati, jangan sampai berdarah, ya. Ya. Oke. Ini kan tadi di bagian bawah, di bagian dalam tuh gigi sama di Enggak, di lidah, pokoknya seluruh rongga mulut. iya nggak? Iya, makanya semua rongga mulut kan sudah semua kan buah bibir itu rongga mulut. Iya. Gitu. Dimasukin di situ. Iya, dimasukkan ke dalam ininya ini ya. Sin tolong nanti lihat videonya ya sini. Nah itu sekarang, kalau tali pusatnya kita biarkan nanti kita bersihkan di sana. Kemudian sekarang ke ininya, ke genitalia. Pada genitalia biasanya kalau bayi perempuan terkadang ada putih-putihnya, ada putih-putihnya, atau ada darahnya seperti menstruasi. Ya. Kita bersihkan dulu.
Nah, kalau ini membersihkannya dari sini ya. Nih, bersihkan segitiganya dulu ya. Ini bawa ke sini, naik juga boleh ya. Nih, bersihkan. Kemudian sampai ke bawah, sampai ke anusnya ya. Oh. Nah, buang. Kemudian ini Oh, enggak lagi. segitiga dulu coba. Ini ya. Iya, dibuka labianya ya, dibuka labianya, dibersihkan. Iya. Kita membersihkannya dengan lembut. Kemudian angkat kakinya. Ayo angkat kakinya, Dek. Angkat, udah ke bawah. Nah, ya, ini tangan udah bersih. Kalau bayi laki-laki, bersihkan. Kemudian ininya dibuka ya, kulupnya itu dibuka, sehingga glandnya bisa kita bersihkan. Oh. Ya. Dah. Nah sekarang kita memberikan sabun. Kalau kalian itu sudah terbiasa melakukan, sabunnya bisa di sini. Tapi kalau tidak, lakukan di tempat tidur. Ya. Oke, kita sekarang lakukan. Jadi boleh menggunakan waslap, boleh tidak ya. Kalau kita mau menggunakan waslap boleh. Kasih dulu waslapnya. Ya. Kayak gitu, kasih sabun. Jadi prinsipnya memberikan sabun itu berikan dari kepala, kemudian terakhir tangan. Kenapa? Kenapa tangan terakhir? Karena tangan itu Kenapa? Ada apa dengan tangan? Nah, tangan itu gerakannya gitu. Dia ngucap mata. Nah, kalau ngucap mata, ya. Oh, pakai waslap enggak dimasukin. Oke, kepala. Jadi kita ibu contohkan dulu yang normatif gitu ya. Nanti yang praktis ibu akan sampaikan juga. Ya. Jadi ini Oh, kalau belum berani baru digituin. di belakang telinganya ya. Kotoran biasanya ada di belakang telinga. di sini. Iya, di belakang telinganya. Di belakang telinganya itu kadang-kadang kalau ibunya nggak perhatian itu sampai bau itu. Ya. Ini. Mandi biar seger. Nih ya. Jadi kalau memiringkan bayi ingat nih, cengkeram tangannya, Cengkeram, baru miringkan. baru miringkan. Nah, gosok nih. Ya. Kemudian baru tangannya. Dari sini. Oke, ayo adik kita mandi ke air nih ya. Jadi dari kepala, dah. Nah, apa emang kayak gitu? Terus tangan kirinya kita ke mencengkram. Jadi kepala bayinya ada di tangan di tangan kita, di lengan kita ya. Terus ini di bawah nih. Oh, berarti dilap dulu baru. Oke. Kalau udah begini, kak dia, gak bakalan licin. Dah. Nah, terus menaruh bayi di air juga sama. Pelan-pelan dari kaki dulu, biar dia beradaptasi. Kelihatan sih. Terus baru duduk. Di sini kan ada tempat duduknya ya. Nah, bisa didudukkan. Hai adik. Nah, mulailah dari muka dulu. Nah, kemudian kepala. Tangan tadi kan udah nyemplung dia ya, sudah bersih dia. Kalian harus berdiri sekarang. Ya, Ibu emang boleh tuh. Ibu ya. Terus dudukkan bayi. Nah, ini kan tangannya udah tercelup kan? Nah, terus baru kemudian muka. Oke, kemudian kepala. Nah, di kepala ini kalau misalnya bawa kotoran ya kita ini kan. Kita sikat atau kita sisir gini ya. Ini lagi kita bilas. Nah, kemudian nih telinganya, leher. Oke. Nah, terus di sini tali pusat ya. Kan dari sana kotor misalnya. Kita ambil, Bu, tolong ambilin sabun. Tolong di tuang sabun. Udah. Dikit aja. Stop kalian. Nah, ini ya. Bersihkan. Ingat tangannya kalian harus kuat ini. Nah, terus dibersihkan. Oke. Nah, terus nih. Nah, sekarang kita punggungnya. Gimana caranya punggungnya, membersihkan punggungnya? Jangan seperti ini ya, gini-gini enggak. Nih. Oke. Ini operkan ke tangan kanan. Terus bayinya kan masih gitu dia. Nah, dia akan gini. Ini angkat. Iya, senang dia biasanya. Iya. Bisa tepuk tangan dia. Nggak bikin ulernya. Ah iya. Kalau bayinya gede-gede ya. Oke. Kalau nah itu ini lagi. Nih, operkan ke sini. Ya,
terus banyak ini kita bawa ke sini, terus ini lagi ya. Nah, nih. Lagi. Ih, sudah selesai mandi. Nah, dah. Angkat ya, sama nih angkatnya. Jangan bayinya digini-gini kan. Oke. Jadi angkat. Dah. Ayo kita keringkan dadanya. Tolong alatnya diambil. Nah, ya. Jadi sama si bayinya juga sama ya, kepalanya harus begini. Nah, tutup dia. Tutup, bersihkanlah dari sini ya. Nah. Oke ya, ini lagi tetap ya sama ya. Ya. Nah, kemudian baru kita mulai pakaikan baju. Nah, sekarang ibu ajarin kalian praktisnya. Praktis untuk seperti football, untuk keramas, ya. Oke, ini caranya. Jadinya bedong, bayinya kan tidak bisa bergerak dia. Nah, ini ya. Kemudian kita angkat ininya. Oke, kita taruh di sini. Kalau udah begini bayinya terfiksasi dia, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, terus awas. Kita kemana lagi? Kemana? Ya. Jadi beberapa ibu atau nenek terutama nggak mau airnya dikontaminasi untuk kepala. Jadi harus kepala dulu kan? Nah, ya ini caranya. Nah, tolong. Ya, jangan banyak. Nah, stop. Ya. Kalau yang seperti ini jauh lebih mudah. Ya, ini yang di sini kotor. Terus kita sisir. Sarung nih bu. Nah, segar ya dek ya. Jadi kita harus selalu ngomong dengan bayinya. Oke, kita udah selesai keramas. Oke. Emang boleh sih ya ini. Dibuat dulu nggak sih? Nah, kemudian baru lanjut dengan seperti tadi sabunin semuanya, ya mandi seperti biasa. Oke. Kalau menurut kalian yang kalian lihat mana yang lebih singkuh? Singkuh atau singkuh? Lebih susah. Mana? Untuk keramas langsung atau tadi di football? Di football ya yang lebih praktis ya. Oke. Nah sekarang lanjut kita. Tadi kan sudah mandi dia ya. Kita sekarang merawat tali pusat. Nah tali pusat ini tadi kan prinsipnya kering dan bersih ya. Ketika kita mau membersihkan puntung kita boleh menggunakan alkohol. Kapas alkohol boleh. Ya. Kapas alkohol misalnya ini pakai. Boleh ya, untuk puntungnya ya. Untuk puntungnya itu artinya yang bekas potongan tali pusatnya. Itu dibersihkan dengan kapas alkohol boleh. Ya, jadi dibersihkan puntungnya, kemudian sampai ke pangkalnya. Infeksi lokal biasanya terjadi di sini. Jadi kalau infeksi lokal, ini kan kemerahan ya. Kameranya ada di pangkal. Terus dibukanya. Apa diambil? Oh, yang gede ya? Iya. Gak ada yang biasa? Yang kecil? Ya, pakai yang ini ya. Nah, oke. Terus kita membungkusnya seperti ini. Untungnya jangan sampai kena yang geribis-geribis ini ya. Iya. Nah, jadi ini tutup. Ya, ini yang rapi kerjanya. Nah, ini dibungkus. Pokoknya yang prinsip itu puntungnya nggak boleh kena ininya, nggak boleh kena benang-benang kasar.
Dah. Udah ya. Bolehkah diisi minyak telon? Boleh, tetapi harus sedikit dulu karena minyak telon itu sering menimbulkan ininya kulitnya merah. Iya. Ya, nah, kita buka. Topinya tidak itu ini kan karena di sini ada bedong, ada topinya ya. Nih, ini bajunya sudah ini. Bolehkah pakai bedak? Boleh, tetapi ingat matanya, hati-hati dengan mata ya. Kalau bayi baru lahir sebaiknya tidak digunakan bedak. Hah? Boleh. Ya, boleh sih biar hangat, cuman kan dingin dia awalnya ketika dipakai boreh ya. Ini tetap ya. Nah, ini. Oke. Ya. Nah, kita pakai baju adik. Oke. Ini. Ya. Oke, ini mengikatnya. Oke, di bawah ini ya, di bawah kuntungnya. Kita pakaikan baju. Ayo pinjam tangannya pakai baju. Terus. Cara menggunakan yang paling ini gimana? Nih ya, ini dibuka, oke, buka, ambil tangannya, nih ya, masukkan tangannya, ini akan jauh lebih cepat. Bukan kebanyakan, kegedean. Ya, oke. Kemudian kita ini kita mana sisirnya? Oke. Iya, saya selalu halus ininya rambutnya. Tapi kan di Telegram bisa hapus tapi masih bisa bedong dia. Ya. Nah, sekarang kita mau membedong. Nah, sekarang bedong ya. Oke. Nah, di sini. Kita bisa karena ini besar. Kita bisa gini kan. Kita bisa begini. Nih, dipakai hijab. Nah, ini. Yang membedong, yang dimasukkan bedong sekarang bukan seperti di bedong zaman dulu ya. Jadi banyak dipelilit, terus di sini ujungnya ekornya diikat, tinggal, ya. Ini kemudian ditutup, jadi nggak perlu topi lagi. Sudah cantik sekarang. kita juga dong, kita juga kita pada ibunya sama juga caranya ya. memberikan pada ibunya. Ibunya, Cen. Coba tadi. Nah, ini banyak sudah selesai mandi, silakan disusukan. Ya. Penyerahan. Dah. Ya, yeay, sudah selesai. Sudah selesai teman-teman. Saatnya balik. Sudah sedikit. Nah, balik. Jam Pak Bibi. Wait,